Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Wulan. Apa kabar kalian semua? Miss Wulan berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar dalam tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 4. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami isi teks tentang permainan tradisional. Yang kedua, siswa dapat memahami hubungan perkalian dan pembagian. Yang ketiga, siswa dapat menggambar imajinatif benda di sekitar. Baik anak-anak, kita akan mulai belajar ya, kita akan masuk dalam pembelajaran 4. Miss Wulan meminta kalian untuk membuka buku modul kalian halaman 34. Kita akan belajar dalam muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai memahami isi teks tentang permainan tradisional. Di dalam buku kalian terdapat suatu perintah ya, bacalah teks berikut. Judulnya adalah bermain untrakol. Miss Wulan akan membaca, kalian di rumah menyimak dengan baik ya. Tina dan teman-teman sekolahnya bermain untrakol. Untrakol merupakan jenis permainan tradisional. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Peralatan yang dibutuhkan berupa bola dan pecahan genting. Bola yang digunakan adalah bola kecil. Ada yang bertugas sebagai penjaga, ada pula yang menjadi pemain. Penjaga bertugas menjaga tumpukan genting agar tidak runtuh. Pemain bertugas meruntuhkan pecahan genting dengan bola. Pemain berlari setelah meruntuhkan pecahan genting. Anggota yang lain juga ikut berlari. Penjaga mengejar dan menangkap mereka. Jika ada yang tertangkap, mereka berganti menjadi penjaga. Bola dan pecahan genting merupakan benda padat. Baik anak-anak, di dalam bukumu halaman 34 itu kalian menemukan latihan ya. Di situ ada 2 soal ya. Kita akan mengerjakan ya anak-anak ya. Nah, yang pertama, kosakata baru apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan di atas? Nah, misalnya kalian menemukan apa dalam bacaan bermain untrakol tadi anak-anak? Miss Wulan kasih contoh ya. Di situ ada kata tradisional. Apa yang dimaksud dengan tradisional? Tradisional itu artinya adalah menurut tradisi atau menurut adat. Begitu ya. Nah, nomor 2. Carilah makna dari kosakata dan buatlah kalimat menggunakan kata tersebut. Nah, maknanya sudah Miss Wulan kasih tahu tadi. Nah, sekarang kita membuat kalimat ya anak-anak ya dengan menggunakan kata tradisional. Contohnya adalah Ani belanja di pasar tradisional. Demikian ya anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar dalam muatan matematika ya. Di dalam buku modul kalian di halaman 35. Kita akan belajar tentang hubungan perkalian dan pembagian. Anak-anak, perkalian dan pembagian itu saling berhubungan ya. Dari operasi pembagian yang diketahui, kita dapat menuliskan bentuk perkalian. Misalnya seperti ini anak-anak. Rio dan teman-temannya belajar perkalian dan pembagian. Operasi hitung pembagian dan perkalian merupakan operasi hitung saling berlawanan. Nah, hubungan antara perkalian dan pembagian sebagai berikut. Perhatikan dengan baik anak-anak yang di dalam bukumu di dalam kotak itu.
Jika A kali B sama dengan C, maka C dibagi A sama dengan B. Dan C dibagi B sama dengan A. Demikian ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang Miss Wulan akan memberikan contoh. Perhatikan dengan baik ya. Jumlah siswa kelas 2 ada 30 anak. Pak Guru akan mengajak anak-anak bermain lempar tangkap bola. Permainan dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Jadi ada berapa tim yang terbentuk? Jawabnya bagaimana anak-anak? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di situ berarti 30 dibagi 3 sama dengan 30 dikurangi 3, 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 dikurangi 3 sama dengan 0. Ya. Jadi 30 dibagi 3 sama dengan 10 ya. Jadi ada 10 tim yang akan terbentuk. Anak-anak, ternyata pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Contohnya sebagai berikut. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Karena 10 kali 3 sama dengan 30. Baik anak-anak, saatnya kita akan berlatih ya. Nah, kita akan mencoba berlatih dengan mengerjakan soal berikut. Di situ ada 5 soal ya. Miss Wulan akan memberikan contoh 2 soal saja. Yang nomor 3, 4, dan 5 kalian mengerjakan sendiri. Yang pertama, perhatikan dengan baik. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Karena 6 kali 2 sama dengan 12. Yang nomor 2, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Karena 2 kali 4 sama dengan 8. Demikian ya anak-anak contoh yang diberikan oleh Miss Wulan. Kalian di rumah mengerjakan 3, 4, dan 5. Baik anak-anak, saatnya kita akan belajar dalam muatan SBDP ya. Kita kembali ya ketemu dalam materi pelajaran menggambar imajinatif benda di sekitar kita. Ingat ya, Miss Wulan sudah pernah menjelaskan apa itu menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif itu adalah menggambar secara khayalan ya anak-anak ya. Nah, menggambar imajinatif itu dilakukan sesuai dengan kreativitas. Menggambar imajinatif sesuai dengan pemikiran masing-masing. Kalian ya dapat menuangkan berbagai hal dalam bentuk gambar. Anak-anak, kamu dapat menggambar apa saja sesuai pilihanmu. Adapun langkah-langkah menggambar imajinatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan semua alat dan bahan. Sudah tahu ya alat dan bahannya itu apa saja ya. Yang selanjutnya kedua, yaitu membuat sketsa gambar ya. Yang ketiga, menyempurnakan sketsa gambar. Yang keempat, mewarnai gambar yang telah jadi. Nah, demikian anak-anak, pembelajaran 4 Miss Wulan sudah sampaikan ya. Nah, pesan Miss Wulan kali ini sebelum kita berpisah, tetap menjaga kesehatan ya, tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.